Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairatul Nisa dari Prodi Pendidikan Fisika semester 5. Yang terhormat Bapak Muhammad Farid Nasrullah selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan serta teman-temannya saya sayangi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi statistika pendidikan yang berjudul pengukuran gejala pusat. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian parameter dan statistik. Sebelumnya, ukuran gejala pusat itu sendiri merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk mengukur besarnya nilai rata-rata dari distribusi data yang telah diperoleh dalam suatu penelitian. Jadi intinya gejala pusat itu untuk mengukur rata-rata dari data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Jadi pertama-tama harus melakukan penelitian dahulu, setelah itu datanya dikumpulkan, setelah itu diukur menggunakan gejala pusat, menggunakan ukuran gejala pusat. Sedangkan ukuran yang dihitung dari kumpulan data dalam sampel dinamakan statistik. Statistik adalah ukuran yang dihitung dari kumpulan data dalam sampel dinamakan statistik. Sedangkan ukuran yang dihitung dari kumpulan data populasi atau dipakai untuk menyatakan populasi dinamakan parameter. Ukuran yang dihitung dari kumpulan data populasi atau dipakai untuk menyatakan populasi dinamakan parameter. Nah, ini perbedaan simbol antara parameter dengan statistik. Bisa saya zoom ya, nilai rata-rata seperti ini simbolnya. Sampel statistik, varian. Lanjut. Mencari rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung data tidak berkelompok. Untuk mencari rata-rata hitung dari data tidak berkelompok adalah dengan cara membagi nilai total sekelompok data seluruh nilai pengamatan dengan jumlah pengamatan atau dengan rumus rata-rata hitung. Nah, ini rumusnya. Sigma X per N. Yang ini sigma yaitu keterangan sigma yaitu penjumlahan nilai variabel X populasi atau X sampel dalam sekelompok data. XI nilai variabel yang dihitung ke I dalam populasi. I kecil nilai variabel yang dihitung ke I dalam sampel. I 1, 2, 3. N jumlah pengamatan populasi. N jumlah pengamatan sampel. Rata-rata hitung mu sigma sama dengan sigma xi per n. Sigma xi merupakan penyederhanaan dari ini sigma xi, yaitu jumlah nilai variabel x dari pengamatan ke 1 sampai dengan ke n. Lanjut, contoh. Misalnya di kota X terdapat 5 buah toko mainan. Jumlah penjualan dalam satu hari dari kelima toko tersebut adalah sebagai berikut. Toko A 100.000, toko B 75.000, toko C 120.000, toko D 125.000. Berdasarkan data tersebut, rata-rata jumlah penjualan dari toko mainan tersebut adalah, nah ini bisa dilihat ya, 100 ditambah 75 tambah 120 tambah 125 tambah 80, setelah itu dibagi 5. Oh sebentar, ini ada toko yang X nggak kelihatan ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini toko E 80.000. Berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata jumlah penjualan dari kelima toko tersebut adalah, nah ini jadi 100 tambah 75 tambah 120 ditambah 125 ditambah 80
dibagi 5 toko itu jadi sama dengan 100.000. Jadi rata-ratanya 100.000 rata-rata jumlah penjualannya. Sebenarnya dalam memperoleh data di lapangan yang sering dihadapkan pada data dengan bobot masing-masing pengamatan yang berbeda dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Oleh sebab itu, untuk mempermudahkan menghitung rata-rata hitung digunakan rata-rata hitung tertimbang dengan rumus sebagai berikut. Sigma W1 X1 per sigma W1 keterangan W itu bobot weight. Lanjut, rata-rata hitung data berkelompok. Nah, untuk mencari rata-rata hitung data berkelompok hampir sama caranya dengan data tidak berkelompok. Perbedaannya itu jika dalam rata-rata hitung data tidak berkelompok, nilai penjualan X dibagi dengan N, di mana nilai X adalah nilai absolut. Sedangkan untuk rata hitung data berkelompok, nilai X adalah nilai tengah masing-masing kelas. Sedangkan untuk rata-rata hitung data berkelompok, nilai X adalah nilai tengah masing-masing kelas. Dengan demikian, rata hitung data berkelompok merupakan penjumlahan nilai tengah dengan frekuensi masing-masing kelas dibagi dengan jumlah frekuensi atau dengan rumus sebagai berikut. Sigma FR kali XI per sigma FR. FR adalah frekuensi, XI adalah nilai tengah. Sigma FR dikali XI per sigma FR. Berdasarkan tabel 2.3 tersebut di atas, carilah rata-rata hitung. Contoh, ini contohnya. Contoh, carilah rata-rata hitung persediaan beras dari 50 pedagang di kota X. Ini bisa dilihat sendiri datanya ya. Rata-rata hitung pada tabel 3.2 adalah X sama dengan sigma FR per XI per sigma FR sama dengan 5.735 dibagi 50 sama dengan 114,7 kg. Ini contoh untuk data berkelompok. Lanjut, mencari nilai median. Median merupakan nilai yang berada di tengah atau rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah jika jumlah data genap. Nah, setelah data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Seperti halnya dengan rata-rata hitung, dalam mencari nilai median juga harus membedakan antara data tidak dikelompokkan dengan data berkelompok. Untuk median data tidak berkelompok, untuk mencari nilai median pada data tidak berkelompok, data yang ada harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi data yang sudah ada itu diurutkan terlebih dahulu. Nah, letak median dicari dengan rumus N plus 1 dibagi 2. N plus 1 per 2. Contoh, nilai ujian statistika dari sembilan siswa adalah, nah ini angkanya harus diurutkan terlebih dahulu, yaitu 55, 60, 62, 65, 78, dan seterusnya. Letak median adalah N plus 1 per 2. Jadi letak median adalah urutan kelima, yaitu bernilai 78. 9 tambah 1 per 2 sama dengan 5, yaitu 78. Berarti nilai mediannya 78. Contoh kedua, nilai ujian statistika dari 10 mahasiswa adalah setelah diurutkan adalah sebagai berikut. Letak median N plus 1 per 2 yaitu 5,5. Jadi letak median adalah antara urutan 4 ke 5 dengan ke 6. Bisa dibayangkan ya. Lanjut, median data berkelompok. Untuk mencari nilai median pada data berkelompok dengan langkah sebagai berikut. Menentukan letak median dengan rumus N per 2. Mencari nilai frekuensi kumulatif kurang dari masing-masing kelas. Nilai median dicari dengan rumus MD CBB per CI C atau FRM. CBB kecil kelas boundary bawah dari kelas yang mengandung median C. CI kelas interval. J selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif. Nah, sedangkan FRM sendiri adalah frekuensi pada kelas yang mengandung median. Lanjut, mencari nilai median dengan menggunakan contoh pada tabel 23, maka untuk mencari nilai median adalah sebagai berikut. Nah, ini data-datanya. Kemudian
letak median adalah N/2 sama dengan 50/2. N-nya kan jumlahnya 50. Nah, dibagi 2 sama dengan 25. Berarti letak mediannya itu terkandung pada kelas 3. Terkandung dalam frekuensi kumulatif 35. Nah, ini di tengah-tengah. Berada di angka 35. Frekuensi kumulatif 35. Kelas bundar di bawah kelas 3 109,5. Kelas interval 10 nilai J 25 kurangi 22 sama dengan 3. FRM sama dengan 13. Nilai median MD CBB plus CI J per FRM 109,5 ditambah 10 3/13 sama dengan 111,81 kg. Jadi persediaan besar 50 pedagang taik nilai tengah atau mediannya sebesar 111,81 kg. Mencari nilai modus data tidak berkelompok. Modus merupakan suatu pengamatan dalam distribusi frekuensi yang memiliki jumlah pengamatan di mana jumlah frekuensinya paling besar atau paling banyak 5. Seperti halnya dengan rata-rata hitung dan median. Dalam mencari nilai modus juga harus membedakan antara data tidak berkelompok dengan data berkelompok. Ini contoh modus data tidak berkelompok. Di kota I terdapat 5 buah toko mainan. Jumlah penjualan dalam satu hari dari 5 toko tersebut atas berikut. Toko A 100.000, 75.000, toko B 75.000, toko C 120.000, toko D 125.000, toko E 80.000. Pada contoh tersebut di atas tidak memiliki modus karena masing-masing toko jumlah penjualnya tidak sama. Nah, karena di sini jumlah penjualannya tidak sama, berarti nggak ada modusnya. Karena modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang jumlah frekuensinya itu paling besar. Lanjut, di kota nomor 2, di kota Y terdapat 7 buah toko mainan. Jumlah penjualan dalam satu hari dari kelima toko tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini data-datanya. Nah, kita lihat angka yang sama ini 125.000. Nah, 125.000 ada 2. Nah, berarti nilai modusnya ada 2. Dan untuk toko B dan F itu 175.000. Berarti nilai modusnya ada 2. Yaitu 125.000 sama 175.000. Lanjut, modus data berkelompok. Untuk mencari nilai modus pada data berkelompok dengan menggunakan langkah sebagai berikut. Menentukan letak modus. Dilihat pada frekuensi terbesar atau jika frekuensi terbesar lebih dari 1 dapat dipilih salah satu. Jika mengamati gambar poligon atau kurva, letak modus adalah pada puncak gambar poligon atau kurva. Menentukan nilai modus dengan rumus. Nah, rumusnya modus ini MO sama dengan CBB plus CI dikali ini segitiga, ini bacanya saya lupa. Selisih frekuensi yang terdapat letak modus dengan frekuensi sebelum letak modus. Selisih frekuensi yang terdapat letak modus dengan frekuensi setelah letak modus. Maaf, saya lupa bacanya ini. Simbol ini sering sekali muncul dalam fisika ataupun matematika. Oke, lanjut saja. Mencari nilai modus dengan menggunakan contoh pada tabel 2.3. Maka nilai modus dapat dicari sebagai berikut. Ini datanya, kemudian nilai modus adalah, nah kita masukkan rumusnya, angka 99,5.
Letak modus berada di kelas 2. Bentar, lihat dulu. Letak modus berada di kelas 2, yaitu frekuensi terbesar bernilai 20. Berarti frekuensi terbesar bernilai 20. Berarti ini antara 99,5. Nilai modus adalah, berarti dari ini 99,5 ditambah 10 CI. Terbesar bernilai 20. 10 20 kurangi 2 10. Nah, ini 20 frekuensi kelas atas, 20 kurangi 2, kemudian per 20 kurangi 2 lagi tambah 20 kurangi 13, frekuensi kelas atas sama frekuensi kelas bawah. 20 kurangi 2 ditambah 20 kurangi 13, jadi totalnya adalah 106,7. Nah, sedangkan 10 ini adalah angka dari 100 ke 109. Atau dari angka dari angka 100 sampai 109. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 7, 108, 109. Ada 10 angka. Jadinya 99,5 tambah 10, terus lalu dikali 20 kurangi 2 per 20 kurangi 2 ditambah 20 kurangi 13, hasilnya 106,7. Jadi kebanyakan persediaan beras dari 50 pedagang modusnya adalah sebanyak 106,7 kg. Lanjut, pengertian kuartil, desil, dan persentil. Jika sekelompok data dibagi menjadi 4 bagian, 25%, 10 bagian, 10%, dan 100 bagian 1%, maka masing-masing ukuran ini disebut kuartil untuk 25%, desil untuk 10%, dan persentil untuk 1%. Kuartil, jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyaknya, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Ada 3 buah kuartil. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, yang masing-masing singkat K1, K2, K3. Pemberian nama ini dimulai dari kuartil yang paling kecil. Untuk penentuan nilai kuartil dengan angka sebagai berikut. Untuk kuartil data tidak berkelompok, nah, letak KI1 ini ya, 1/4 kali 50 sama dengan 12,5, K2 sama dengan setengah kali 50 sama dengan 25, dan K3 3/4 kali 50 sama dengan 37,5. Nilai kuartil K1 terletak di kelas 2 adalah K1 sama dengan 9,5 tambah 10 kali 12,5 kurangi 2 per 20 sama dengan 104,75 kg. Nilai kuartil K2 terletak di kelas 3 sama dengan 111,81. Nilai kuartil K3 terletak di kelas 4 adalah K3 sama dengan 119,5 ditambah 10 kali 37,5 kurangi 35 per 7 sama dengan 123,07 kg. Nah, ini sambil dilihat ya data-datanya ini. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dari 50 pedagang, terdapat 25% pedagang yang mempunyai persediaan beras sebanyak 104,75 kg, atau kurang dari 75% pedagang mempunyai persediaan beras lebih dari 104,75 kg. B. Dari 50 pedagang beras, terdapat 50% pedagang yang mempunyai persediaan beras sebanyak 111,81 kg, atau kurang dari 50% pedagang mempunyai persediaan beras lebih dari 111,81 kg.
C. Dari 50 pedagang beras terdapat 75% pedagang yang mempunyai persediaan beras sebanyak 123,07 kilo atau kurang dari 25% pedagang mempunyai persediaan beras lebih dari 123,07 kilo. Desil. Kemudian lanjut ke desil. Jika sekelompok data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagi dan tiap pembagi dinamakan desil atau disingkat D. D1, D2, D3 sampai D9. Nah, untuk mencari nilai desil diperlukan pembedaan antara data tidak berkelompok dengan data berkelompok. Lanjut. Desil data tidak berkelompok. Ini rumusnya ya. I sama dengan I kali N plus 1 per 10. Nah, ini contohnya. Sampel data yang telah diurutkan adalah sebagai berikut. N sama dengan 12. Ini maksudnya frekuensinya sebanyak 12. Letak D1 1 dikali 12 tambah 1 per 10 sama dengan 1,2. Letak D7 7 kali 12 tambah 1 per 10 sama dengan 9,1. Lalu nilai D7 sama dengan data ke-9 ditambah 0,1, data ke-10 sampai data ke-9 sama dengan 82 ditambah 0,1 sama kali 96 kurangi 82 sama dengan 83,4 dan seterusnya. Lanjut, ini desil data berkelompok. Untuk data yang telah tersusun dalam distribusi frekuensi, letak desil dicari dengan rumus DI sama dengan I per 10 kali N. Dengan menggunakan contoh pada tabel 3.6 mencari kualitas maka nilai D1, D2, 3 sampai D9 ada sebagai berikut. Letak D1 1 per 10 kali 50 sama dengan 5. Letak D7 7 per 10 kali 50 sama dengan 35. Nilai D1 sama dengan 99,5 ditambah 10 kali 5 kurangi 2 per 20 sama dengan 102,5 di kelas 2. Nilai D7 sama dengan 109,5 ditambah 10 kali 35 kurangi 22 per 13 sama dengan 119,5 dan lain sebagainya. Kalau ini persentil. Jika menggunakan persentil, maka sekelompok data dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Persentil ke-10 sama dengan desil ke-1 dan persentil ke-50 sama dengan desil ke-5 atau sama dengan median ke-8. Untuk mencari letak persentil dengan rumus PI sama dengan I kali N plus 1 per 100. Contohnya, untuk data berkelompok, letak P75 sama dengan 75 plus 100 kali 50 sama dengan 37,5. Lihat kelas 4. Maka nilai P75 sama dengan 119,5 ditambah 10 kali 37,5 dikurangi 37 per 7 sama dengan 123,07 dan lain sebagainya. Persentil. Tabel 3.6 coba lihat di sini. Nah, ini tabel 3.6 sama seperti kuartil tadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.